Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam program GBD Film Melatih Mas menyapa kita di pagi hari ini. Firman Allah saya ambil dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Amsal 24 ayat yang ke-16 bunyi firman Allah seperti ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah kitab ini, Amsal ini ditulis oleh Salomo, seorang raja yang sangat bijaksana. Dia memahami atau dia paham banyak hal. Sehingga dia berkata bahwa ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Di sini katakan orang benar ketika dia jatuh atau 7 kali ia jatuh, namun dia mampu untuk apa? Dia mampu untuk bangun kembali. Sedangkan orang fasik di sini dikatakan, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kategori orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Tetapi tidak menjadi kemungkinan bahwa dia tidak akan jatuh. Tetapi namanya manusia pasti akan mengalami yang namanya kejatuhan kalau dia tidak kuat di dalam Tuhan. Sedangkan perbandingan antara orang benar dan orang fasik ini sama halnya dengan orang yang tidak mau tahu dengan Tuhan. Artinya apa? Dia adalah orang yang durhaka. Cara berpikirnya, cara perkataannya, itu selalu hal-hal yang negatif. Nah itu perbedaan orang benar dan orang fasik. Orang fasik sama halnya saya katakan tadi bahwa dia adalah orang yang merancangkan kejahatan. Sedangkan orang benar adalah orang yang mentaati hukum Allah, tetapi kadangkala dengan keadaan situasi sehingga dia bisa berbuat kesalahan. Jadi ada perbedaan. Jadi orang benar ketika dia jatuh, dia akan bangun kembali. Kenapa? Yang pertama, orang benar dia menyadari akan kesalahannya. Dia menganggap bahwa suatu pelajaran di hidup, dia mau belajar untuk lebih baik lagi. Ketika dia jatuh, dia tidak mengulangi lagi. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak akan mengulangi terus. Tetapi dia menyadari dan dia berbalik dan bertobat. Dia menjalankan satu perjalanan hidupnya, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sedangkan orang fasik, dia jatuh, dia tidak mampu untuk bangkit lagi. Kenapa? Karena pikirannya, perkataannya, seluruh kehidupannya selalu hal-hal yang negatif. Dia adalah orang yang durhaka. Dia tidak taat dengan aturan-aturan yang ada. Baik aturan agama, aturan-aturan yang berlaku untuk setiap orang. Dia tidak menuruti karena sikapnya adalah fasik. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, hanya kita dan Tuhan yang tahu posisi kita ada di mana. Apakah kita berada di kategori orang benar atau kita berada di kategori orang yang fasik? Hanya kita dan Tuhan yang tahu saja. Tapi kalau kita dikategorikan sebagai orang benar, di saat ini kita mengalami yang namanya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat kehidupan kita tidak nyaman, atau bahkan kita jatuh sekalipun,
Mari kita sama-sama bangkit. Mari kita menyadari semua adalah merupakan satu proses Tuhan untuk kita lebih baik lagi. Bagaimana kita menjadi pribadi yang berkarakter ilahi. Bagaimana kita menjadi gereja yang sempurna. Kalau kita tidak mau bangkit, kita tidak mau bangun, kita bermalas-malasan, tidak melakukan satu action atau tindakan untuk lebih giat lagi di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Jikalau kita tidak mau bangkit, di saat kita dalam keadaan kondisi yang tidak baik, hati-hati saudara. Jangan-jangan kita sudah berada seperti ciri-ciri orang fasik yang tidak mau tahu akan kebenaran. Jadi inti dari kebenaran firman Allah pagi hari ini, mari kita menjadi orang yang benar. Orang yang memiliki visi misi, berpikir yang positif. Ketika kita menghadapi kendala, situasi, keadaan yang mungkin bagi kita berat untuk kita lakukan. Nah, ini merupakan satu ujian. Apakah kita mau naik kelas atau tidak? Kita mau belajar dari setiap masalah. Kita mau mengintrospeksi diri kita, memeriksa diri kita. Apa gerangan yang terjadi dalam diri kita sehingga kita tidak mampu untuk bangkit lagi. Tetapi kalau kita menyadari setiap kesalahan, kekurangan, dosa, dan apa yang kita alami saat ini, mari kita berbalik kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kita mau. Saya percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Walaupun berat untuk berjalan, kita melangkah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya pertolongan dari Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, firman Allah sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini Tuhan, di mana firman Allah mengingatkan kepada kami, di mana kami sebagai orang-orang yang benar, kami rindu agar supaya kami selalu dekat dengan Tuhan. Sekalipun kami mengalami banyak masalah, mengalami banyak cobaan, penderitaan, apapun yang kami alami, kami mau belajar untuk bangun. Kami akan bangun hubungan kami dengan Tuhan. Kami akan bangkit keinginan, kerinduan kami untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, agar supaya kami menjadi orang-orang benar yang kuat menghadapi situasi yang ada. Berkati seluruh sidang jemaat GPD Villa Melati Mas dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Apapun yang mereka kelola hari-hari ini diberkati oleh Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini biarlah berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.